Pak, kata-kata hari ini. Kata-katanya ya. Jika mencintaimu adalah tindak asusila, maka aku sudah ditelanjangi dan digrebek warga sejak dulu. Hehehe. Ingat, zakat dan sedekah di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumin hada wa ba'di. Alhamdulillah, malam hari ini gimana kabarnya? Baik? Sudah siap diperiksa? Ini alhamdulillah malam hari ini spesial, bahkan seragamnya juga spesial. Sudah gimmick-gimmick ala dokter ya. Habis ini tinggal main drama Korea. Karena rata-rata sekarang drama-drama bahkan yang di Indonesia di bulan-bulan ke depan tuh ada temanya itu juga kesehatan. Nah ini teman-teman semua, malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama ngaji bareng, tapi ngajinya spesial. Ini adalah ngaji yang temanya erat dengan tema kesehatan. Bahkan judulnya aja menarik, bisa kurus, bisa diet, ya, bisa dapat tubuh ideal dengan mengunyah. Wah itu keren banget loh. Ini cocok banget buat mungkin yang ikhwan-ikhwan, yang laki-laki pengen kurus, nggak olahraga, ya, nggak olahraga, makan banyak, makan enak, tapi tetap badannya terjaga. Dan yang perempuan-perempuan ini juga nih, yang akhwat-akhwat nih kayaknya juga kepikiran, wah gimana tuh kira-kira. Nah sudah hadir di antara kita, ya, pemateri yang luar biasa. Teman-teman kalau mungkin sekarang buka Instagram, itu bisa dicek Instagramnya beliau, di mana beliau itu sudah aktif ya, pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Dr. Muhammad Syafaat itu sudah aktif di program namanya The Power of Mengunyah, yang akan kita bahas pada malam hari ini spesial tentunya. Dan ini sudah banyak yang ikut kelasnya, bahkan sekarang tadi saya dengar sudah sampai batch ke-8. Dan kita akan bongkar satu persatu secara singkat spesial malam hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ada yang sudah siap kurus? Beneran? Bapak mau kurus Pak? Sudah kurus loh Pak? Oh belum perutnya. Siap-siap dibuat kurus Pak abis ini Pak. Insya Allah. Ada yang ukhti-ukhti nih pengen kurus, pengen dapat tubuh ideal ya, supaya bisa apa namanya kalau sekarang itu bentuk self love gitu. Kita akan langsung panggilkan beliau Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Kepada beliau kami persilakan. Dr. Syafaat. Cek 1 2 3 cek. Cek. Oh yang hitam ya? Cek. Oke. Monggo dok. Ya. Ini untuk membuka ya dok ya, karena saya sekarang berperan sebagai asistennya dokter. Insya Allah malam hari ini dok, sebelum kita masuk ke materi tentu pengen nih para peserta yang di sini pengen kenalan lebih lanjut dok, karena tadi saya cuma sedikit ngetis profil tentang Dr. Muhammad Syafaat. Nah teman-teman mungkin pengen kenal lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, apalagi tagline-nya itu bisa sehat, ya, bisa kurus lewat power of mengunyah. Kira-kira seperti apa? Silakan dok. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, dan juga mungkin ada yang online juga mungkin ya. Ada. Ya, mudah-mudahan saya doakan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Yang sedang diuji dengan sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin. Ya, dan insya Allah Allah turunkan barokah, karomah kepada kita semuanya pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan saya Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Ya, saya
pernah divonis sakit jantung di usia 17 tahun. 17 tahun dok? Iya. Wow. Jadi 17 tahun saya sudah divonis sakit jantung dan harus minum obat seumur hidup. Beberapa kali kena serangan jantung sampai hilang kesadaran. Ya, biasanya ketika umur 17 itu kena serangan umur 17 jantung. tahun. Orang lain tuh biasanya kalau Sweet 17 dapatnya tuh cake gitu dok. Ini Iya. malah serangan jantung ya dok ya? Iya, dan itu menurut saya ternyata adalah sebuah barokah gitu. Oh, Masya Allah. Karena ketika saya divonis sakit jantung, ya, akhirnya saya kembali ke masjid. Oh, Masya Allah. Takut bikin dosa. Nah, Jadi itu ingat, singkat jadi cerita. ingat ya dok ya? Ya itulah. Jadi akhirnya semenjak itu saya karena harus minum obat seumur hidup, ya, dan saya nggak mau ya, saya nggak mau. Jadi saya mencari cara selain obat, dan disitulah perjalanan saya, pencarian cinta. Pencarian cinta. Ya. Pencarian cinta, cintanya kepada Allah. Iya. Luar biasa. Dan diujinya lewat penyakit yang luar biasa loh dok. Iya. Umur 17 kena penyakit jantung. Iya. Jadi Sweet 17-nya adalah penyakit jantung tadi ya dok. Iya. Dulu saya anggap itu ujian. Anggap ujian. Sekarang saya merasakan itu adalah sebuah kasih sayang dan Sebuah pertolongan kasih sayang. Allah, Sebuah- penjagaannya. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Luar biasa. Ini kita pengen, nih dok, berarti pengen tahu kira-kira miracle apa, keajaiban apa yang akhirnya membuat dokter Syafaat ya manggilnya? Iya, iya. Dokter Syafaat yang pada akhirnya bisa di-share ke teman-teman sekarang pada malam hari ini dok. Ya, setelah itu yang paling pertama saya cari adalah bagaimana saya bisa tenang. Karena saya rasakan ketika waktu itu pelajaran agak berat, ujian, kemudian tekanan dari kampus, agak stres, kambuh gitu. Oh, penyakit jantungnya mulai kambuh. Kambuh. Ya kambuh. Jadi biasanya kalau kambuh saya udah bolak-balik kanan kiri sampai guling-guling sakit banget. Iya. Ya saking sakitnya itu nggak tertahankan, saya tinggal mengucapkan la ilaha illallah, saya pikir udah selesai lewat gitu kan, udah langsung hilang. Oh, Iya. zikir tadi itu ya dok. Ya terakhir itu udah hilang tuh. Ya biasanya ketika orang dalam kondisi gitu dibawa ke rumah sakit pasti operasi. Udah pasti operasi. Makanya cara saya itu biar nggak ketahuan, ya udah saya masuk ke kamar, saya kunci gitu kan. Oh, berarti waktu itu kondisi? Masih kesakitan tapi masih sadar. Oh. Masuk ke dalam kamar gitu kan, kesakitan itu baca la ilaha illallah udah hilang. Tak. Biasanya orang situ ya tergantung Allah mau ngasih kembali nyawanya atau Iya. dilepas kan itu. Nah saya kayak bangun seperti biasa. Saya bangun gitu, kirain udah di surga kan, masih dinding gitu. Aduh, kesusahan masih berlanjut. Masih berlanjut rasa sakitnya ya dok ya? Masya Allah. Ya, alhamdulillah itulah perjalanan ya, itu perjalanan. Kemudian ya, saya mencari ketenangan dan saya ketemu buku. Ada buku saya ketemu, mungkin teman-teman masih bisa cari bukunya. Namanya Al-Quran The Healing Book. Ya, Al-Quran adalah kitab kesembuhan, Al-Quran The Healing Book. Nah, di situ saya pelajari, akhirnya saya ya dekat ke masjid lah, gitu kan, aktivitas dakwah dan lain sebagainya. Gitu. Di situ saya mendapatkan rasa tenang. Lalu kemudian begitu terus sampai selesai kuliah, nggak jauh-jauh juga masjid. Akhirnya saya berkecimpung di dunia haji dan umroh. Jadi setelah saya selesai kuliah, saya menjalankan usaha haji dan umroh 10 tahun tuh. 10 tahun Ya, dok? 10 tahun karena kesana kan tenang tuh. Iya. Tenang lagi, tambah sehat tuh. Tenang lagi, tambah sehat, tenang lagi, tambah sehat. Tapi ada efek sampingnya. Apa itu dok? Kan makan enak. Oh, oke. Karena makan enak terus, Mulai. akhirnya timbangan saya 110 kg. Sempet 110. Iya, 110 kg. Sekarang berapa dok kalau boleh tahu? Ya 80-an lah. Wow. Hampir 80-an 30 cut loss Ya, gitu ya. sekitar 22 kiloan lah waktu itu. 22 Nah, kilo ya. Jadi waktu itu saya sudah mencoba berbagai macam metode diet. Coba sebut metode diet apa? Ada intermittent fasting, Pernah. pernah juga. Apa lagi? Diet mayo, Pernah. pernah. Diet apa lagi ya dok ya? Diet apa ya yang Keto, nggak makan nasi? Keto. Pernah. juga. Iya. OCD, apa sih namanya? Ya itulah gitu-gitu. Ada ya? Ada ya? Pernah. Pernah juga dok? Iya. Kalau Saya- diet nggak makan sama sekali pernah dok? Pernah 3 hari nggak makan sama sekali. Sampai di level ekstrim pernah ya dok? Iya, pernah. Nggak makan sama sekali. Iya, paling minum air putih ya. Minum air putih aja. air kelapa gitu kan. Nah, puasa Daud pun juga saya 3 tahun puasa Daud. Tapi sekarang saya baru sadar, ternyata bukan puasa yang salah.
cara berbukanya, balas Cara dendam. berbukanya. Nah, ini nggak selesai masalahnya gitu. Jadi Iya. kalau sudah puasa itu sebenarnya masalah utamanya pas buka tuh ya dok? Iya, Balas puasanya dendam, gorengan, iya, ya segala macam masuk. macam-macam lah. Oke. Terus kan kalau puasa Daud kan ada jeda di antara dua puasa kan? Iya. ada Ya, jeda. ya kalau pas nggak puasa udahlah sembarang gitu kan? Sembarang juga ya? Sembarang juga. Oke. Gitu. Nah ini menarik banget dok. Kira-kira tadi sedikit kita ngobrol nih dok. Ternyata dokter punya metode yang bisa makan enak, makan banyak, tapi tetap kurus. Iya. Kira-kira kayak gimana itu dok? Nah, jadi prinsip kita ya, kalau di konsep kami itu, kalau mau sehat dan langsing, ya, atau yang misalnya yang kurus mau naik berat badan, kalau mau sehat dan langsing, maka pastikan makanannya harus enak. Pastikan makannya harus banyak. Enak, banyak, Banyak, pastikan makannya sampai kenyang. sampai kenyang. Iya. Wow. Insya Allah sehat dan langsing, bisa turun 10 kilo lah. Beneran sebulan. ini dok? Iya. Wow. Karena gini dok, saya sudah hampir masuk ke hari ke-70, no gula, no tepung. Wes, keren. Sudah hilang sekitar 8 kilogram. Masya Allah. Tapi ya itu kadang craving terus stres gitu itu. Nah ini Iya, saya iya. baru kaget denger banget karena makan enak bisa, Iya. banyak sampai kenyang tuh dok. Iya. Kira-kira kayak gimana nih dok? Karena the power of mengunyah tadi. Ya, oke. Nah, jadi ketika saya sampai di 110 kg, ya saya sampai 100, di situ kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan teman-teman? Oke, Ada ya? sudah kelihatan dok. Nah, 110 kg itu kayak gini mukanya. Ah ini beneran dok? Ini dokter Syafaat beneran ya? Iya. Kayak beda orang ya dok ya? Beda ya? Beda. Ini lebih mirip politisi deh. Oh gitu. Iya. Nah, saat saya sampai 110 kg dengan mencoba berbagai macam metode dan ya belum berhasil untuk saya. Karena bukan metode itu yang salah gitu. Karena banyak juga metode yang pakai metode itu berhasil. Berhasil. Cuman saya itu suka makan. Oke. Nggak, maka saya cari metode yang masih bisa makan enak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, karena ada riwayat sakit jantung, Iya. saya nggak bisa olahraga berat. Padahal metode di luaran sana ya harus lari, harus nge-gym, macam-macam kan. Iya. Saya nggak bisa, maka saya cari ada nggak metode yang kita masih bisa makan, ya. Kemudian nggak dibatasi-batasin, masih bisa makan nasi, gitu ya, masih bisa makan 3 kali sehari, nggak pakai suplemen, nggak perlu olahraga berat. Tanpa suplemen? Tanpa suplemen. Wow. Ya, nggak perlu olahraga berat, gitu kan? Tapi bisa turun tuh. Oke. Saya belum ketemu waktu itu. Waktu itu belum ketemu. Belum ketemu. Kalau kita udah ngomongin tanpa suplemen berarti ini nggak ada jualan-jualan produk ini ya suplemen ya dok ya? Ya, suplemen diet kita enggak lah. Nggak ada ya. Tadi udah pada overthinking dok. Wah habis ini kayaknya ditawarin produk suplemen ya. Ternyata tidak ada produk suplemen, makan Iya. enak, makan banyak. Tapi Makan tetap enak, turun. makan banyak, makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang tetap turun. Oh iya, turun. Wow. Dan kalau sudah turun, susah naiknya. Beneran dok? Iya. Kalau sudah turun, udah stabil, udah di situ aja terus, nggak naik. Ini impian semua orang nih ya. Yang kurus, dia naik itu sampai di titik ideal, nggak naik lagi. Udah di situ aja terus. Bisa ya dokter? Bisa. Wah ini menarik. Ya, ini. bahkan ada yang sakit ginjal, ya, Oke. divonis sama dokter sakit ginjal stadium 3, gagal ginjal stadium 3. Ya, pokoknya udah inilah. Dokter-dokter spesialis saja udah angkat tangan. Udah ya nyerah lah. Kira-kira kalau dokter spesialis nyerah, kita sebagai pasien itu gimana rasanya? Ikut nyerah. Gitu ya. Terus nanya ke saya, dok saya kondisinya begini, gimana? Gitu kan? Ya saya nggak tahu. Gitu kan? Bisa berhasil atau nggak tahu. Cuma ayo kita praktekkan pola makan yang Allah berikan petunjuk di dalam Al-Quran. Oh. Berat badannya itu drop sampai tinggi badannya 164. Iya. Berat badannya tahu nggak berapa? Berapa tuh dok? Ya 47, 48 lah. 47, 48. Dari 164. Kurus banget. Kurus banget berarti dok? Iya. Udah kayak krempeng gitu ya? Udah lah. Udah kurus, sakit, lemas, stres gitu ya. Oh pokoknya macam-macam lah. Udah kisut gitu ya Iya. dok ya? Tahu nggak sekarang berat badannya berapa? Berapa tuh dok? Ya 60-an lah. Jadi 60. Berarti ideal ya? Udah Masuk ideal lah. ideal ya? Dan itu tanpa olahraga berat? Tanpa olahraga berat. Wah. Iya. Mau lihat cocok. orangnya? Mau dok. Nah, Mas Indra boleh berdiri Mas Indra? Ah, kebetulan dia datang di sini nih. Atau sini temannya saya. Boleh ke sini mas, ke depan dulu mas. Sebagai testimoni program diet yang berhasil ini. Iya. Masya Allah luar biasa. Iya.
Oh iya. Tamu langsung saya tembak aja biar ada temannya saya sini kan kosong ini kan nggak enak gitu. Dulu pernah kurus Mas? Ya, sekitar 2 tahun itu saya tes. Sekitar 2 tahun itu saya turun lah berat badan dari awalnya 58 kilo. Karena saya cukup lumayan seneng banget olahraga dulu ya. Jadi turun, saya divonis sakit itu tahun 2022. Berarti sekitar dari awal 58 turun 10 kilo jadi 48 kilo. Saya ikut terapinya dokter Syafaat itu sekitar 2 tahunan dok ya? Iya. Ya, sekitar 2 tahunan ya alhamdulillah ya udah stabil sekarang. Sekarang stabil. Kerat saya dari tadinya 1,8, 1,9 sekarang udah 1,0 terus lah. Wow. Alhamdulillah. Jadi dulu Alhamdulillah. dokter spesialisnya ngomong apa yang dulu waktu sakit itu? Sakit apa? Yang bisa dilakukan sekarang hanya banyak berdoa dan diet protein aja. Oh gitu. Itu aja. Itu dokter bahkan dulu sudah kayak nyerah gitu juga Mas? Sempat Ya. kayak, aduh Mas ini kayaknya nggak bisa ditolong nih. Waktunya tinggal 3 hari gitu misalnya. Enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Nggak sampai kayak Cuman gitu ya? Intinya saya udah harus banyak kan ibadah aja lah gitu. Oh. Sangat pasrah ya dokternya ya dok ya. Iya, 7 dokter spesialis ya Indra ya waktu itu kau datangin ya. Ya kurang lebih 7 atau 6 Iya. dokter. Gagal ginjal stadium? Dua menuju ke 3. Jadi fungsi ginjal saya udah 53%-an, 54%. Oh. Nah pas habis sehat lagi udah ini ya ditolak ya sama ini ya udah sehat nih gitu kan. Iya. Ya insyaallah udah azan. Udah nggak boleh pakai ke BPJS lagi. Oh udah Kan nggak udah boleh ya. sehat. Iya, iya. Oh ini lagi azan teman-teman semua. Kita tunggu ya. Oke kita akan lanjutkan. Ini sebagai opening ya teman-teman semua. Karena ini menarik banget. Tadi udah ngobrol juga ternyata setelah sakit kan olahraganya harus dikurangin tuh Mas. Udah harus dikurangin. Tapi ternyata dari dokter Syafaat tetap bisa kok. Makan enak, makan banyak, makan kenyang, nggak olahraga, badan ideal. Nah, stop. Saya nggak olahraga Sama sama. sekali nggak olahraga. Nah, ini cocok nih. Yang mager-mager, kaum mageran ya. Oke dok, boleh dilanjut dok. Selama 5 menit dok. Ya, jadi kita itu yang ikut kelasnya itu rata-rata orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang putus asa dengan segala metode yang ada lah. Putus asa ya dok. Iya, dengan segala cara yang ada gitu kan. Ya seperti yang ada di ayat ini kan. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Karena metode diet ini yang ini bagus menurut pakar ini yang ini bagus, pusing kita nih. Mana yang paling bagus nih? Makanya bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Nah itu yang waktu itu saya nggak ke situ gitu. Saya coba mencari-cari cara, tapi cara ini semua yang dari dunia kan. Sampai di satu titik semua metode itu nggak ada yang berhasil di saya. Saya kemudian menyerah, saya berdoa betul-betul berdoa sampai nangis tuh. Ya Allah, saya sudah capek. Saya sudah tidak mau lagi pakai apapun metode yang ada. Pokoknya berikan saya petunjuk apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sehat dan langsing. Sekiranya nanti saya sehat dan langsing, terus orang nanya bagaimana caranya, saya bilang saya kembali kepada petunjukmu ya Allah. Masya Allah. Di situ tuh sampai benar-benar nangis tuh saya tuh. Itu menangis dalam keadaan obesitas itu dok? Oh, iyalah, ya, nangis kan gitu. Itu. Saya udah menyerah, nggak mau lagi pakai suplemen, nggak mau, kemudian pakai metode apapun. Pokoknya saya nggak mau, kasih saya petunjuk ya Allah. Nah, Allah itu kan maha memberi petunjuk ya, dan tidak mungkin Allah itu maha suci ya. Allah itu nggak mungkin tidak memberikan petunjuk kepada hambanya yang minta petunjuk. Nah itu, akhirnya saya mencari di dalam Al-Quran dan ketika ketemu dengan ayat-ayat tertentu itu kadang saya langsung gitu ya, jalan-jalan petunjuk itu kan langsung terpana dengan ayat apa, terpana dengan ayat apa gitu kan. Betul. Tahu nggak teman-teman, yang bikin keluar, yang bikin terusir, yang bikin turun Nabi Adam dan Bunda Hawa ke bumi itu gara-gara apa? Gara-gara nafsu. Gara-gara perintahnya Allah nggak diturutin. Ya apa yang tidak diturutin? Makan. Gara-gara makanan. Gara-gara makanan. Iya, gara-gara makanan. Artinya setan itu paling tahu bahwa manusia itu paling lemah di sisi itu. Gitu. Gara-gara makanan. Gara-gara makanan. Nah, akhirnya saya mencari tahu ya. Kalau memang kita pengen sehat, cari di Al-Quran bagaimana sih maunya Allah
supaya kita sehat. Kalau pengen langsing bagaimana sih maunya Allah? Ya, kita pola makan minum di Al-Qur'an kan surah Al-Maidah ada tentang hidangan makanan. Allah ketika membahas surga bahas tentang makanan-makanan minuman. Jadi banyak tentang makanan minuman. Lalu kemudian kalau kita pengen bahagia cari di dalam Al-Qur'an bagaimana caranya supaya kita bahagia. Nah, ini saya kasih gambaran ya sebelum nanti kita akan bahas setelah Isya ya. Ya, setelah sholat Isya. Jadi yang paling menarik itu ketika saya membaca surah Abasa ayat 24. Ada yang hafal surah Abasa ayat 24? Ayo, ada yang hafal? Mungkin kalau nggak hafal bisa cek Al-Quran ya. Di HP-nya masing-masing. Abasa. Falyanzuril insanu apa? Ila ta'ami. Ila ta'ami. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Nah ini ada adik saya, dia lulusan dari pesantren ya. Di situ katanya unzur ya. Unzur itu kan sudah perintah, perhatikan. Dan di situ ada fa dan ada alif lam itu, falyanzur. Falyanzur. Nah, mungkin bisa dikaji sama orang yang jago bahasa Arab. Gitu. Artinya kita itu diminta untuk benar-benar memperhatikan. Ya, tentang makanan. Tentang makanan kita. Nah oke, teman-teman semua, dokter Syafaat sudah ada di samping saya. Kita akan lanjutkan ya dok ya. Oke, mikrofonnya yang hitam aja dok, yang keras. Oke. Ya, oke, bismillah Tadi ya. kita sudah sedikit tis-tis ya dok, sampai ke surat Abasa ayat ke-24. Ya, Abasa, Oke. ya. Silakan dok. Ya, bismillah. Jadi saya review sedikit ya. Waktu itu ketika saya udah putus asa, kemudian kembali ke Allah, minta petunjuk, dan ternyata Allah ngasih di Al-Quran memang ada petunjuk untuk makan. Allah bilang, perhatikan apa yang kamu makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Akhirnya saya benar-benar memperhatikan. Saking memperhatikannya itu, akhirnya saya keluarkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan makanan, minuman. Gitu. Ya, yang pertama tentang halal. Ini udah banyak ustadz yang membahas ya tentang halal dari sumbernya, ya, dari bahannya, ya. Nah, itu mungkin saya nggak terlalu bahas di situ. Yang kedua adalah yang toyib. Nah ini, yang toyib ini, karena kan kalau label halal ada, tapi pernah ketemu label toyib nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Belum pernah sih. Menurut adanya label Bang Toyib itu. Iya Bang Toyib. Menurut antum makanan toyib itu yang bagaimana? Makanan yang toyib itu kalau menurut saya itu makanan yang menyehatkan. Oke. Baik. Kan toyib baik. Oke. Baik, menyehatkan, terus juga enak dong. Oke. Dan tidak bikin gila kekuasaan dok. Wis. Ya, udah benar tuh, udah benar. Nah, tapi kalau saya itu lebih dalam lagi kajiannya. Makanan itu boleh toyib, tetapi ketika dia dikunyahnya nggak terlalu lama, ya dikunyahnya nggak terlalu lama, nggak terlalu sempurna, sehingga partikelnya itu nggak halus. Kira-kira di pencernaan toyib nggak? Nggak. Tidak. Jadi banyak orang, saya makanannya sehat dok, tapi kok saya sakit-sakitan ya? Saya makanannya sehat dok, tapi kok ya saya itu masih berat badannya berlebih ya? Makanannya, tapi cara makannya nggak diperhatikan. Oh, oke. Ya, cara makannya. Itu yang pertama. Yang kedua, toyib di musim hujan belum tentu toyib di musim kemarau. Nah, baru tahu kan? Apa tuh dok? Seblak kan dok? Atau toyib di musim kemarau belum tentu toyib di musim hujan. Contoh, musim kemarau buah semangka, ya itu kan karena panas, maka Allah hadirkan buah semangka. Karena buah semangka itu banyak cairannya untuk membantu dehidrasi manusia yang kepanasan. Oke. Gitu. Tetapi makan semangka di musim hujan rasanya beda nggak? Beda. Beda nggak? Biasanya lebih hambar, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika musim hujan, maka kelembapan itu kan lebih ini ya, maksudnya lebih dingin gitu kan. Nah, air itu juga banyak cairannya. Sehingga ketika kita makan buah banyak di musim hujan, maka tubuh itu kelebihan cairan.
ketika tubuh kelebihan cairan, padahal kan metabolisme itu butuh panas. Iya. Nah, lebih banyak cairannya dibanding panasnya, apa yang terjadi? Metabolismenya nggak bagus. Nggak bagus. Akhirnya jadi gampang pilek, gampang batuk, gampang sakit gitu. Banyak yang di musim hujan, dok saya batuk dok gitu. Iya. Saya cuma tanya dia, ibu rumah ber-AC nggak? Iya dok ber-AC. Jadi sudah musim hujan, rumah ber-AC. Gitu. Aktivitas olahraga ada nggak? Nggak dok, di rumah aja. Oke. Makan buah nggak? Iya makan buah. Nah, itu. Ya udah ketahuan gitu kan. Dia sudah musim hujan, pakai AC, Pakai AC. kan dingin lagi kan. Iya. Kemudian Konsumsi buah. susah jarang bergerak, artinya tidak ada panas di dalam tubuhnya, konsumsi buah. Jadi tubuhnya itu kebanyakan cairan. Apa yang saya sarankan? Stop buah. Biasanya saya dimarahin. Tapi kan buahnya sehat gitu ya. Iya. Iya sehat kalau dimakan saat musim kemarau. Iya. Sehat kalau memang ibu lebih banyak aktivitas gerak sehingga tubuh panas, sehingga seimbang gitu. Tapi kalau sudah musim hujan, kemudian ruang ber-AC kurang gerak, makan buah, ya tambah parah lah sakitnya. Akhirnya setelah ikutin saran saya nggak minum obat, cuma berhenti stop makan buah, sembuh. Gitu. Iya dok. Sembuh. Sembuh. Iya dengan izin Allah tentunya ya. Tapi kan kita tahu gitu. Nah itu yang toyib itu yang kemudian saya pelajari. Ternyata toyib di musim kemarau, musim hujan beda. Toyib di atas gunung sama toyib di dataran rendah di pantai pun beda itu. Nah kan, baru tahu kan? Nah Menarik ini. itu jadi agak panjang sih sebenarnya kalau masalah toyib. Tapi nanti kita akan bahas. Kemudian saya punya cerita, ada seorang ustadz ya, teman saya ustadz. Dia curhat ke saya, dokter Safat saya itu ya kok gemuk ya, kok sakit ya, padahal saya makan halal toyib. Nah saya bilang, ustadz makan halal toyib itu di dalam Al-Quran itu masih separuh ayat, itu belum full. Ya Al-Baqarah ya ayat 168, ya ayuhan nasu apa? Kulu mimma fil ardi halalan toyiban. Itu masih separuh. Lanjutannya adalah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin langkah setan. Akhirnya saya bilang sama Ustadz saya yakin insya Allah halal toyib udah oke lah. Tapi pertanyaannya Ustadz ngikutin setan atau enggak? Pasti dijawabnya enggak dok. Enggak gitu kan. Nah, ini kan saya cek, saya tes gitu ya. Ustadz, kalau Ustadz makannya tenang, perlahan atau makannya cepat buru-buru? Nah kalau kita tanya-tanya di sini, makannya tenang perlahan atau cepat buru-buru? Jujur aja. Jujur. Sukanya mukbang gitu dok misalnya. Dok. Wah, ini kan? Langsung gini dia dok. Wis. Kalau bisa pakai skop gitu. Tergantung keadaan Mbak. Keadaan yang mana yang memaksa Anda makan harus cepat-cepat Mbak? Itu. Sambil Padahal potong pistol kayak itu dok. cepat buru-buru itu tergesa-gesa itu sifatnya siapa? Nah kan tahu kan. Nah itu, oh iya ya gitu. Terus yang kedua saya tanya lagi, Ustadz kalau misalnya di situ ada nasi, kemudian ada ayam, ada ikan, ada udang, ada macam-macam lah ya. Pertanyaannya ambil satu jenis aja atau ambil semuanya? Semuanya. Semua lauk kalau Semua lauk kalau gitu ya. Nah ngambil semuanya itu apa sih namanya ya? Lebih cocoknya apa tuh? kalau bahasanya kemaruk gitu. Ya, itu sifat setan atau petunjuk dari Allah tuh? Setan sih dok. semua diambil. Nah itu padahal kan nanti ketika terlalu berlebih, terlalu banyak, pencernaan terlalu berat kerjanya. Belum lagi kalau dikunyahnya terlalu cepat. Akhirnya pencernaan kita itu kepayahan. Ibaratnya ya, misalnya yang adik-adik ini kan, misalnya cuci piring lah, pas giliran tugas cuci piring. Gitu kan, cuci piring gitu kan, ya biasa ya. Tapi ketika yang makan banyak, cuci piringnya kan, kok datang lagi nih. Iya. Belum selesai, datang lagi banyak nih. Belum selesai lagi nih. Akhirnya sampai di satu titik, lebih banyak piring yang kotor dibanding kemampuan kita, akhirnya kan capek. Yang dilakukan apa? Ya udah deh besok aja lah, gitu kan? Ditunda, gitu kan? Ditimbun. Ya ibaratnya kayak gitu. Ketika kita makan kurang halus, gitu ya, akhirnya pencernaan kita terlalu berat kerjanya. Oke. Kalau 1-2 kali ya mungkin masih tolerir ya. Masih kecil-kecil anak-anak ya masih lah. Sekarang umur udah berapa nih? Kan udah lebih dari 10 tahun ya, 20 tahun mungkin udah lebih ya kita. Seperti itu. Akhirnya kan pencernaan kita ya udahlah angkat tangan itu. Iya.
Benar. Apa ditimbun aja atau ya udah jadi GERD atau jadi apa gitu. Oh, itu yang bikin males juga, males gerak itu ya dok? Iya, jadi itu satu paket tuh. Nah, itu yang perlu kita gali ya. Langkah-langkah setan apa aja. Nah, itu. Kemudian yang jadi pertanyaan itu kan biasanya, tapi dok kalau mengunyah lama itu kan susah, benar nggak? Berapa kali mengunyah itu bagusnya? Teorinya, teorinya gitu ya. Prakteknya gimana? Prakteknya kayaknya 3 kali ngunyah selesai gitu. 1, 2, 3 udah langsung telen. Iya, set gitu. Soalnya kalau nggak cepat dok kehabisan teman-teman diambil duluan lauknya gitu kan. Apalagi kalau all you can eat gitu ya. Oh iya kan, jadi gitu. Nah, ya maka kembali nih kita ke petunjuk. Jadi kalau kita memang mau selamat, nah kalau kita mau selamat, kita ikuti pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi. Apa pesannya? Dan pesan itu terus untuk anak turunannya, yaitu kita-kita. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian berdua ke bumi, nanti saya kasih petunjuk kata Allah. Kalau kamu ngikutin petunjuk, maka tidak ada rasa takut pada kalian dan kalian tidak merasa bersedih hati. Jadi kalau kita mau sehat, sehat itu kan kita nggak takut kan ya, nggak bersedih kan? Ya orang yang sakit takut nggak? Takut. Orang yang sakit sedih nggak? Sedih. Sedih. Artinya ketika kita takut dan sedih, artinya kita sedang tidak ngikutin petunjuk. Kalau dari ayat ini kan, karena orang yang ngikutin petunjuk tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, benar nggak? Betul. Nah, jadi ketika kita mau supaya kita nggak takut, mau supaya tidak bersedih hati, ya kita ngikutin petunjuk Allah. Mau supaya mengunyahnya lama, tapi tidak terasa lama, gitu ya. Kita malah semakin bahagia saat makan dan kita merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika makan, yang ngikutin petunjuk. Dan petunjuknya ada di surah Al-Baqarah ayat 172. Dan kalau kita ngikutin petunjuk ini, insya Allah setan nggak bisa masuk menggoda. Nah, misalnya teman-teman ya, kan ada yang nanya ke saya, dok, kan kalau kita baca bismillah, setan kan nggak ikut makan, benar nggak? Allahu alam itu dok. Wallahu alam. Pernah dengar teman-teman? Kalau kita baca bismillah kan setan nggak ikut makan kan ya? Iya. Padahal kan dia musuh yang nyata. Kira-kira kalau kita ini ya, membayangkan sosok musuh, kalau dia memang benar-benar musuh, nggak dikasih makan, tambah marah nggak? Iya. Makin kesel. Ya? Makin kesel, waduh, nggak dapat makan nih. Dan dia musuh yang nyata, maka dia akan menghancurkan kita dari cara makan kita. Kalau dia nggak bisa ikut makan dengan kita, maka digodalah kita, dihancurkan kita dengan cara makan. Caranya gimana? Ayo cepat, buru-buru, nanti terlambat ini itu sebagainya gitu. Iya. Padahal ya nggak juga gitu. Ayo cepat gitu ya. Supaya nanti pekerjaan cepat. Pekerjaannya sih cepat mulainya, tetapi lama-kelamaan jadi ngantuk gitu ya. Akhirnya nggak bisa konsentrasi, lama juga selesainya. Oke. Kan gitu. Iya. Nah, logikanya kebalik-balik kan ini sekarang ya. Menarik. Padahal kalau cara ngunyahnya benar, ya, kalau cara ngunyahnya benar, maka insya Allah nggak ngantuk. Sehingga nanti ketika dia memang agak lambat sedikit memulai kerjanya, tetapi karena dia nggak ngantuk, ya nutrisinya terpenuhi sampai ke otak lancar semuanya, pekerjaannya lebih cepat selesai. Makanya saya nggak tahu siapa yang memunculkan ya ucapan bahwa kalau makan cepat pekerjaan cepat. Ayo kita buktikan secara real. Makan cepat, pekerjaan selesainya cepat. Iya. Itu teori ya dok? Teori. Pikiran orang-orang gitu. Iya, memang cepat memulainya, cuma efektivitasnya, hasilnya, bagusnya, ya belum tentu. Nah, itu ya. Maka kita kembali ke petunjuk, teman-teman. Petunjuknya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika Allah berpesan dengan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti penting di belakangnya. Dan Allah itu cuma ngomong kepada orang yang beriman, orang yang percaya. Artinya kalau nggak percaya, ya udah nggak usah. Kalau teman-teman beriman semua nggak ya? Insya Allah ya, masa sih enggak ya? Iya. Santai. Santai itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Coba dicek di Al-Qur'annya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Jadi
kulu min thayyibat, makanlah yang thayyib, ma razaqnakum, apa yang aku rezekikan kepadamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ada enggak tanda wakaf di situ antara makan yang thayyib dan bersyukur? Enggak ada tanda wakaf di atasnya. Itu satu rangkaian, set gitu. Satu rangkaian. Jadi ketika kita makan rezeki dari Allah, sambil kita makan sambil bersyukur. Itu karena di situ ada kalimat wow. Wow itu dan itu ya bersamaan, beriringan. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Jadi kita sambil makan sambil menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Dan di akhir ayatnya itu in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu memang benar-benar hanya kepada Allah menyembah. Nah, artinya kalau kita mau dari belakang ya, kalau memang kita itu benar-benar hanya kepada Allah menyembah, maka kita makan rezeki dari Allah yang thayyib dan bersyukur. Kalau cuma makan yang thayyib aja nggak bersyukur, nah kan jadi tanda tanya. Apalagi yang nggak thayyib. Nah, apalagi yang nggak thayyib yang dimakan. Sudah nggak thayyib, nggak sambil bersyukur lagi kan? Masuklah setan di situ. Nah, jadi ketika kita mengunyah makan gitu ya, sambil makan, nah ada makanan kan ya? Mau praktek gak? Yo, Mumpung ada makanan depan nih. Ya. Boleh ya, dibuka ya nasinya ya. Dibuka ya, nanti Dibuka, kerasa dibuka. kok, rasa kenyangnya itu cepat. Cepet, berarti 2 suapan kenyang ya. Nah ini ya, pertanyaannya teman-teman, itu kan ada nasi isi apa gitu ya, lauk gitu ya. Oh, sambal sama gorengan. Sambal, mantap. Tempe. Kok tahu sih? Habis makan deh. Woi, udah praktek tadi. Gitu. Nah, pertanyaannya, nasi yang ada di depan teman-teman itu, apakah teman-teman yang tanam? Bukan ya? Bukan. Yang Atau mungkin panen? di sini ada yang habis panen. Habis panen mungkin? Bukan itu ya, bukan yang tanam, bukan panen ya. Artinya kita nggak perlu capek-capek ya. Tahu-tahu kita datang ke pengajian, langsung dikasih aja, tinggal ngambil aja kan? Pernah nggak kita merasakan bahwa ini adalah bukti cintanya Allah sama kita? Allah ngasih makanan tanpa teman-teman bersusah payah nanamnya. Ini saya kasih gambaran logika biar lebih paham. Ya, misal saya punya apel, nih. Saya kasih kepada teman-teman apelnya. Ya, saya kasih ya, tek-tek gitu. Terus teman-teman berangkat umroh. Amin ya, bilang amin dong. Berangkat umroh gitu ya. Kemudian lihat Ka'bah, habis tawaf gitu ya, sudah selesai sa'i, sudah selesai tahallul gitu ya. Kita mau jalan pulang ke hotel, berpapasan dengan imam Masjidil Haram, Imam Sudais. Wah, terus dipanggil, sini. Ya, enggak gitu ya, sini. Tahu gitu ya. Indonesia, gitu. Datang sini gitu kan. Terus teman-teman dikasih apel. Pertanyaannya, sama nggak rasanya? Apel yang saya kasih sama yang dikasih Imam Masjidil Haram? Beda banget. Iya, beda kan ya? Nah, kalau perlu ini nggak dimakan ya. Tapi kalau dimakan itu pelan nggak? Saking nikmatnya gitu kan. Ibarat kalau teman-teman itu makanan terakhir itu kan enak sekali kan ya. Pelan gitu ya. Yang membedakan apa? Kenapa bisa beda rasanya? Kenapa kenikmatannya beda? Karena apa? Yang memberi, yang ngasih kan ya. Karena ini beda dong kan. Ini Imam Masjidil Haram loh gitu. Ya imamnya Masjidil Haram loh yang ngasih nih. Pertanyaannya, bisa nggak kita hadirkan rasa itu di depan teman-teman itu? Nasi itu adalah pemberian dari Robnya Masjidil Haram, dari Rob yang menciptakan Imam Masjidil Haram. Kita dikasih sama Imam Masjidil Haram aja udah bahagia kayak gitu. Ini yang menciptakan Imam Masjidil Haram, yang menciptakan Nabi Muhammad, yang menciptakan alam semesta ini, itu yang ngasih kita. Pernah nggak kita hadirkan rasa itu? Nah, mulai sekarang dihadirkan ya. Itu yang pertama, tentang sumbernya. Saking sayangnya Allah sama kita, kita nggak perlu susah payah. Yang kedua tentang perangkat. Tentang perangkat. Untuk menikmati anugerah dari Allah itu. Teman-teman kalau makan pakai tangan atau pakai sendok? Tapi tetap masih pakai gerak tangan ya. Sendoknya nggak bisa bergerak sendiri ya. Kecuali kalau disuapin ya. Pertanyaannya, tangan kita itu bisa bergerak. Yang mengizinkan gerak itu siapa? Allah. Lidah kita masih bisa merasakan, siapa yang mengizinkan?
Masih bisa menelan kan ya? Pertanyaannya, ada nggak orang di luaran sana yang tangannya udah nggak bisa bergerak, yang nggak bisa merasa lidahnya, yang nggak bisa menelan? Banyak ya. Tapi Allah masih mengizinkan kita, perangkat kita itu untuk bisa menikmati makanan yang Allah kasih. Makanannya adalah pemberian Allah, perangkat untuk menikmati makanan juga dari Allah. Sekiranya saya ada uang nih, ya 1 miliar, saya kasih ke teman-teman, tapi ditukar tangannya nggak bisa bergerak, mau nggak? Saya tambah nih 10 miliar. Wih, 100 Ada yang mau? miliar. Nggak mau? 270 berapa? 271 triliun. 271 triliun. Ada nggak? Oh ada itu, ada. Nggak ada yang mau ya? Nggak bisa nelan, nggak apa-apa. 271 triliun. Ayo, ada yang nggak mau? Diganti selang. Pakai selang, lumayan lah. Nggak mau ya? Artinya, perangkat yang Allah kasih itu nilainya nggak ternilai gitu ya. Maksudnya luar biasa tuh. Pertanyaannya, pernah nggak kita hadirkan rasa syukur? Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih tangan saya bisa bergerak. Pernah nggak? Ya Allah, lidah saya ini, wah masih bisa merasakan, oh ini rasanya manis gitu ya. Leher saya masih bisa menelan gitu ya. Ada teman saya baru aja minggu lalu kena amandel sampai nggak bisa nelan. Dan dia mengatakan di Facebooknya bahwa nikmat menelan itu ternyata luar biasa gitu. Enak sekali. Saya sekarang nggak bisa menelan. Pertanyaannya, pernah nggak kita merasakan, ya Allah, Alhamdulillah saya bisa menelan? Jarang ya. Itu yang kedua. Jadi perangkat sumbernya adalah dari Allah, bukti cinta dari Allah kepada kita. Perangkat untuk menikmati itu juga izin dari Allah. Dan yang ketiga nih, Imam Ahmad bin Hanbal, saya suka pernah ada baca tulisannya, dia bilang kayak gini, makanan yang ada di depan kita itu bukan makanan. Minuman yang kita minum itu bukan minuman. Makanan dan minuman itu nanti di surga. Yang kita makan minum ini cuma sampel. Ini cuma sampel. Ini cuma setitik dari nikmat yang Allah kasih. Yang ketika nanti kita makan ya misalnya nasi sama ayam, rasanya enak nggak? Enak. Padahal nikmat dunia dibanding dengan nikmat akhirat itu ibarat kita celupkan jari kita ke lautan, kemudian yang menetes di jari kita, itulah nikmat dunia, dan yang lautan luas itulah nikmat akhirat. Saya pernah dari Sulawesi ke Makassar ke Surabaya, selama 10 jam di atas laut, 10 jam nih, di depan itu nggak ada pulau, kanan kiri nggak ada pulau. Lautan terus itu selama 10 jam. Padahal itu masih Makassar, Surabaya. Belum se-Indonesia, se-Asia, sedunia nih, bola dunia nih. Luas banget nih. Airnya itu bagaimana tuh kapasitas airnya. Dan itulah nikmat yang Allah sediakan di surga. Makan ayam enak. Gimana rasa makan ayam nanti di surga? Ayamnya kayak gimana rasanya? Apalagi di sana kita bisa makan melihat Rasulullah. Satu meja dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat, wah ini Rasulullah, oh itu ya yang namanya Bunda Khadijah, oh itu ya namanya Bunda Aisyah. Atau mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah ada orang tua atau kakek nenek yang sudah mendahului, yang solih, yang kita rindu sama beliau-beliau. Dan kita bisa ketemu di sana, makan bareng. Maka ketika kita makan ayam, udah enak, gimana lagi rasa makan ayamnya di sana? Itu rasanya luar biasa ya. Gitu. Hadirkan rasa itu. Hadirkan ketika kita makan, ya Allah, ini masih simpel, ini rasanya udah enak kayak gini. Gimana kalau nanti saya makan ya bersama dengan orang-orang yang saya cintai, yang sudah mendahului saya, keluarga saya, makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, membayangkan itu aja udah nikmat banget. Pertanyaannya, ketika kita makan dengan menghadirkan kesadaran tadi sumbernya dari Allah, perangkat Allah yang izinkan, kemudian kita bayangkan di surga gitu ya, dengan janji Allah yang luar biasa. Pertanyaannya, makannya itu cepat, buru-buru, atau tenang perlahan? Pasti makannya tenang perlahan. Pasti. Ya. Karena nggak pengen cepat-cepat berakhir rasanya. Iya. Bahkan ada ini klien saya, dia bilang kayak gini, dok, seumur-umur, saya sekarang udah 30 tahun, saya belum pernah merasakan telur rebus seenak ini. Cuma telur rebus. Hanya telur rebus loh dok? Iya, jadi nasi sama telur rebus, tapi kan dimakan dengan kesadaran itu ya.
ya Allah ini nasi, bukan saya yang tanam. Telur ini Bukan saya yang keluarin, bukan saya yang pelihara. Itu. Engkau hadirkan di sini siapa saya ya Allah. Padahal saya ini hamba-Mu yang penuh dosa ya Rabb. Kayak gitu. Pernah gak kita merasakan itu? Wah, nikmat sekali, punya pelan-pelan gitu ya. Akhirnya jadi enak banget. Ketika makannya lama, karena menghadirkan rasa syukur, maka ini kira-kira aja ya, 80% proses pencernaan itu sudah selesai di mulut. 80% sudah selesai di mulut. Sehingga ketika turun di perut itu ya tinggal 20% lah. Ini kira-kira aja ya, bahasa awam aja ya. Tinggal 20%. Dipoles-poles dikit, dia akan cepat terserap karena udah nggak terlalu berat, udah dicerna di mulut. Dari mekanistik dan dari enzim, proses kimiawi. Jadi udah halus, jadi tinggal diserap sampai ke sel mendapatkan energi. Nah, sel mendapatkan energi sehingga rasa kenyang cepat hadir. Ya, lebih cepat hadir. Oh, di situ rasa kenyangnya muncul Iya. ya, Dok ya. Suapan kedua, kunyah lama, turun, dia cepat terserap, set gitu. Sampai sel kayak cas itu ya, fast charging dia, set gitu ya. Nanti kunyahan keempat, set, kunyahan kelima, set, udah full. Maka tubuh akan memberi sinyal, udah cukup. Tapi tubuh yang memutuskan, udah saya sudah kenyang, udah banyak, udah penuh. Itu tubuh yang memutuskan. Nah, tetapi kalau orang yang mengunyahnya cepat, kalau mengunyahnya cepat kan 20% di mulut ya, Yeah. cuk, set, turun ke perut. Nah, ini kira-kira aja ya. Maka 80% proses pencernaan masih dilanjutkan lagi di perut. Iya. Iya kan? Kerja lagi itu perut. Masih kerja di sini, belum hadirkan rasa kenyang. Karena rasa kenyangnya belum hadir, sedangkan di sini sudah turun, ambil lagi nggak suapan kedua? Ambil suapan kedua. Suapan keduanya sayangnya lebih cepat lagi kan? Iya. Mana ngambilnya segini lagi, Dok? Iya kan, saat ya. Oh, gitu. Gitu kan? Yes. Ambil lagi tuh, dikunyahnya cepat lagi kan? Ditelan lagi kan? Kalau perut kita bisa ngomong, maka dia akan bilang, woi, santai, gitu kan? Ini yang pertama belum halus nih, kok turun lagi yang kedua, turun lagi yang ketiga, yang keempat, ampun gitu. Sampai perut tuh kalau ngomong tuh santai, mikir lu miskin gitu kan. Akhirnya kan ya muncullah keluhan-keluhan gitu kan, macam-macam gitu kan. Karena perut itu udah gitu kan, 80% di situ, sehingga nanti rasa kenyangnya itu lambat hadir. Udah habis satu piring, gitu kan? Udah habis satu piring, nambah lagi, gitu ya. Nah, ketika udah nambah, gitu ya, barulah tadi yang kunyahan pertama itu memberikan sinyal kenyang. Oh. Memberikan sinyal kenyang, set. Udah tubuh itu bilang stop. Saya udah kenyang. Tetapi di sini udah terlanjur penuh. Ya, terus mau diapain dong yang di sini? Kan gak mungkin dikeluarin kan? Iya. Yang di sini ya udahlah timbun aja gitu. Oh, terus karena udah penuh di sini terus kayak nanti dulu deh. Iya. Terus, akhirnya rebahan. Tidur tambah parah. Iyalah. Tambah parah. Karena ketika tidur maka refleks lambung kita menurun ya sehingga nanti ya yang dicerna itu semakin nggak bisa tercerna sempurna, nggak maksimal gitu ya. Gitu. Jadi itu ya kuncinya adalah kita hadirkan rasa syukur, pasti mengunyah jadi lama. Jadi mengunyah lama itu tadi kalau ditanya dok berapa kali, nggak peduli berapa kali. Karena kalau dipikir 1, 2, 3, 4, 5 stres nggak? Stres lah. Padahal stres itu dia akan memicu namanya hormon kortisol, hormon stres. Dan hormon stres ini itu temenan baik sama hormon grelin, hormon lapar. Jadi orang yang stres itu pasti lapar. Nah kalau kita ngunyahnya pikir ya nggak kenyang-kenyang, karena lapar terus. Ada nggak di sini kalau lapar cari makan gitu? Itu sudah. Ada banyak. Ya. Apalagi sekarang tuh kalau makan itu dok, pas lagi stres makannya sambil nonton YouTube. Nah gitu kan. Bener ya? Iya. Nonton mukbang, video mukbang. Iya. Pertanyaannya. Ketika kita makan, kan perintahnya perhatikan apa yang kamu makan. Iya. Itu saya pernah baca juga ya. Saya pernah baca ada yang posting gitu. Masuk akal juga sih. Kan yang kita disuruh perhatikan makanan. Tapi kalau kita makan sambil nonton HP, sambil makan, sambil nonton YouTube, kan perhatiannya kan berkurang kan ya? Berkurang, malah ke YouTube-nya. Iya. Pertanyaannya kita disuruh perintah perhatikan makanan atau perhatikan YouTube? Makanan.
Ini kata ini ya, postingan itu ya, itu bukan dari saya. Saya masuk akal juga sih gitu. Iya juga ya. Gitu. Walaupun di ayat itu ya yang diperhatikan adalah tentang halal toyibnya, tentang ininya kan itu. Nah, jadi ketika kita makan sambil bersyukur, makannya pasti lama teman-teman. Ketika kita makan sambil menghadirkan rasa syukur yang lama, maka setan nggak bisa masuk menggoda sehingga kita menjadi cepat atau makan ini gitu ya. Ketika kita makan sambil bersyukur, maka insya Allah rasa kenyangnya cepat hadir. Nah itu, nah kemudian makan itu bukan hanya sekedar proses makan ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalus solihat. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib dan kerjakanlah amal solih. Amal soleh. Jadi ada kaitan antara makan yang thayyib dan amal solih. Artinya ketika kita berat melakukan amal solih, berat sholatnya gitu ya, berat qiyamul lailnya, coba kita cek makanannya thayyib nggak? Makanannya thayyib nggak? Nah itu. Nah, kembali lagi ke tadi ya yang kita bahas ya tentang makan, kita itu makannya harus enak ya. Jadi makannya harus enak. Enak itu bukan hanya di lidah dan leher aja. Ya. Kan banyak tuh makannya cuma di sini aja ya. Iya, iya. Nah, enaknya itu ya harus sampai di perut, mudah dicerna. Harus mudah terdistribusi. Ya, artinya pembuluh darah kita bagus sehingga mudah terdistribusi. Dia juga harus mudah ya termetabolisme dengan bagus di sel. Enaknya sampai sel itu merasa enak nih gitu kan. Terus enaknya itu ketika metabolisme energi hadir menjadi amal soleh. Yang harapannya amal soleh itu ya mendatangkan ridhonya Allah dan kita sampai merasakan enaknya masuk ke dalam surga. Enaknya mendapatkan jamuan Allah di surga. Enaknya bisa melihat Allah di surga. Jadi makan enak itu gitu. Enaknya jangan di leher aja, tapi sampai ke sini tuh. Ya, sampai ke next steps. Iya, kalau cuma, ini enak dok. Iya. Tunggu dulu. Kalau dikunyahnya nggak lama, jadi enaknya coba di lidah, di perut kepayahan. Apalagi food vlogger kan kalau makan, Ya. guys sumpah mau meninggoy, enak banget guys gitu. Yes. Iya, dia kan dibayar sama itu ya. Iya dibayar. Nah itu, jadi thayyib itu pastikan makanannya sehat, alami, mudah dicerna, gitu ya. Mudah dicerna. Mudah itu dicerna, supaya nanti enaknya thayyibnya juga sampai di perut, sampai ke sel. Kalau sulit dicerna ya repot, gitu ya. Makanya harus banyak tadi ya. Iya banyak. Nah banyak itu, banyak gizinya, banyak nutrisinya, ya banyak energinya. Nah sebagian besar kita itu yang kita cari yang banyak diskonnya. Banyak porsinya. Banyak potongannya, Banyak potongannya. potongan harganya, banyak porsinya gitu ya. Padahal yang dimakan zong atau kurang, nutrisinya kurang. Sangat-sangat kurang. Sangat kurang nutrisinya. Bahkan mungkin satu piring itu isinya karbo doang. karbo doang. Enggak ada jadi tenaga gitu kan. Terus dok saya kan makannya udah banyak dok, tapi kok enggak jadi lemes dok ya gitu kan. Ya yang dimakan apa gitu kan. Iya, iya. Nah itu Gitu. gimana tuh dok? Gimana tuh dok? Kalau misal makan banyak tapi lemes tuh gimana tuh dok? Ya, makanannya dicek, makanannya sehat, alami, bergizi, bernutrisi, berenergi enggak gitu. Iya, iya, Ya kalau mau bernutrisi, berenergi itu kan ya sederhana sih sebenarnya, ada nasi, ada protein, ada sayur. Nah, ini kan mudah dicerna dan bergizi, bernutrisi dan ini mudah dicerna. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali ya mendefinisikan bahwa makan nasi, protein dan sayur itu namanya makan berat. Sedangkan makan kue yang tepung-tepungan itu namanya makan ringan. Akan ringan. Saya nggak tahu siapa yang mendefinisikan itu. Kita harus mencari tahu siapa dan dia. Padahal makanan ini yang nasi, daging, sayur itu mudah dicerna oleh tubuh karena dia alami. Sedangkan kue-kuean dan sebagainya yang ada kerupuk-kerupuk dalam kemasan yang dibilang snack, makanan ringan itu malah sulit dicerna. Itu malah berat dicernanya. Kayak ultra processed food gitu dok. Itu malah susah dicerna. Iyalah. Padahal klaimnya makanan ringan nih. Makanan ringan nih gitu kan. Ya biar kita beli terus gitu kan. Mungkin maksudnya yang ringan tuh bobotnya dok. Iya. Dan netonya kan biasanya berat Iya. bersih gitu. Makanya jadi snack makanan Ya ringan. gitu. Akhirnya kan kita lidah kita itu kemudian terstimulasi dengan kenikmatan semu, wes. Kenikmatan palsu. Ya rasanya sih enak-enak aja kan. Akhirnya kita beli-beli terus tapi di pencernaan berat dicernanya.
Oh, malah itu yang berat dicerna ya, Dok? Iya gitu. Nah itu yang perlu kita definisikan. Oke, ya. oke. Itu. Nah jadi kita perlu kawal ya. Kita perlu kawal makanan yang halal thayyib ini, yang kaya nutrisi ini, yang sehat ini udah nasi daging sayur. Itu udah itulah makan itu aja lah pagi, siang, malam gitu kan. Itu kemudian jeda dengan ngemil minum gitu kan. Ya, kunyah yang sempurna. Nah, itu yang saya ajarkan ke teman-teman. Jadi strategis kita main strategi gitu. Main strategi. Iya, strategi melawan setan juga ini. Iya, gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi makannya harus kenyang kan ya? Ya. Kenyang itu selnya yang kenyang. Oh, oke. Ya kenyang itu selnya yang kenyang. Sel-sel tubuh kita nih yang kenyang nih. Karena kita mengunyah makanan yang sehat, bernutrisi, bergizi, berenergi, dikunyah dengan sempurna, dia halus, mudah terserap. Kemudian nutrisinya tersalur sampai ke sel, selnya terpenuhi ya nutrisinya, nah dia akan kenyang, selnya kenyang. Banyak orang ya perutnya penuh udah dibilang kenyang. Padahal nutrisinya kurang. Akhirnya banyak mohon maaf ya. Orang yang kegemukan, obesitas, setelah dicek dia malah kekurangan gizi. Justru kekurangan gizi, Dok. Iya. Coba deh di searching. Orang-orang yang gemuk itu malah kekurangan gizi, kelebihan lemak. Iya, karena makanannya nggak bergizi. Lebih banyak ditimbun. Tubuh itu kekurangan nutrisi gitu kan. Dia memberikan sinyal terus, saya belum terpenuhi. Yang dimakan malah bukan yang bergizi lagi, makan yang ini lagi. Tertimbun lagi. Jadi sel kita belum nggak kenyang-kenyang terus gitu kan. Nah itu yang perlu kita perhatikan, bagaimana makan kita itu wajib sampai kenyang selnya, bukan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu ya nggak ada kenyangnya. Iya benar-benar. Kan kalau hawa nafsu udah, lagi deh, gitu. padahal tubuh tuh udah ngirim sinyal, kurang protein, yang dimakan gitu malah ciki. Gitu. Gitu kan? Nah gitu. Ya ini proyek setan sih ya untuk mengganggu kita, menggoda kita supaya kita itu kan teman-teman gini ya. Kalau teman-teman udah aktif di dakwah gitu kan, digoda untuk bikin dosa kan, setan itu udah angkat tangan lah ya. Ya. Amin ya. Maka amin. Orang yang ketika dia digoda dengan berbuat dosa udah nggak mempan, ya namanya musuh yang nyata. Oke, kamu nggak bisa berbuat dosa, maka akan saya halangi kamu untuk melakukan ketaatan, kan itu kan. Tugasnya setan kan itu. Kalau orang itu nggak bisa digoda bikin dosa, kalau gitu kamu nggak akan saya bikin bisa taat gitu, digoda untuk nggak taat. Nah caranya biar nggak taat, ya akhirnya digodalah dengan sesuatu yang mubah, boleh gitu kan, sesuatu yang boleh, makannya kan mubah boleh. Bahkan Allah pun perintahkan kulu washrabu, makan minumlah gitu kan. Ya cuma kan ada situ wala tusrifu. Nah jangan berlebihan. Nah di sininya ini yang tipis banget nih. Karena udah dipotong di awal tuh biasanya, Dok. Iya gitu. Cuma sampai makan dan minumlah. Ya makan minumlah gitu kan. Kulu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Oh makan halal. Itu kan perintah Allah kita makan halal thayyib di muka bumi. Tapi kan ayat selanjutnya itu yang kita lupa-lupa gitu kan. Iya, jangan ngikutin caranya setan gitu kan, perilakunya. Nah itu yang benar. Nah ini kita cek ya. Ini alhamdulillah teman-teman yang saya saya ajak bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng kita kembalikan pola makan kita ke pola makan yang Allah mau gitu ya. Allah kan mau yaitu tadi makan halal thayyib, nggak ngikutin setan, makan halal thayyib sambil bersyukur, makan halal thayyib untuk menjadi amal soleh. Dan inilah teman-teman yang sudah berhasil. Wow. Ini 3 bulan turun 10 kilo. 3 bulan, Dok? Iya, masih makan enak, makan banyak, makan kenyang. 3 bulan turun 10 kilo, makan enak, makan kenyang. Iya. Makannya puas. Makan puas lah. Kalau nggak puas, saya biasa, Dok saya kok pusing ya? Wah kamu kurang makan gitu. Ya kan, kalau orang diet kan sabar ya, jangan makan ya, lapar-lapar itu nggak apa-apa supaya kamu gampang langsing. Kalau saya enggak, kalau orang lapar, kok kamu bodoh banget mau lapar, makanlah kalau lapar ya makan gitu. Ya kan enak kan. Tapi yang dimakan apa tadi? Yang sehat, bergizi, alami, bernutrisi, cara makannya begini gitu. Oke. Nah ada juga, Dok alhamdulillah Dok saya turun 6 kilo gitu ya. Nah bulan keduanya hamil. Setelah 8 tahun menunggu. Nah tadi ada yang 12 tahun ya. Nah ada juga, Dok saya malu Dok, selalu dikira ibu hamil gitu. Selalu dikira hamil. Ya. Padahal nggak hamil.
Ternyata perutnya bukan saya menampung. bilang, ibu masih mending perempuan. Saya dulu dikira hamil juga itu dokter Safat kapan lahir kan gitu. Karena perut saya buncit. Ya turun gitu ya. Ada juga yang habis menyusui kan biasanya habis menyusui kan badan melar ya. Mau diet ASI-nya nggak keluar, akhirnya takut diet. Betul. Nah kalau di kita berat badannya turun, ASI-nya tambah banyak. Insya Allah. Oke. Iyalah, makannya 5 kali sehari beliau. Masya Allah. Nah, Oh ini selfie juga ya dok ya? oh iya. Sampai selfie nih saking senangnya. Gitu kan. Turun 23 kilo 1,5 bulan. 1,5 bulan 23 kilo, senyumannya makin bahagia. Oh, gitu. yes. Dia mahasiswa, cuti 1 tahun. Jadi yang ikut program saya sebenarnya ibunya. Oke. Ibunya ikut, dok, anak saya dok, cuti 1 tahun dok, kena obesitas, sakit-sakitan. Oh. Ya. Dia Akhirnya- cuti buat ikut kelas diet? Enggak, Oh, dia memang sakit-sakitan gitu ya. Ya, sakit-sakitan, tahu gara-gara gitu. sakit-sakitan. Nah, terus ibunya tahu informasi saya ajarin lah kan cara makan enak, cara makan banyak, cara makan kenyang tapi bisa langsing kan gitu. Ya ikutin petunjuk itu tadi kan. Akhirnya dia laporan, dok anak saya turun dok 23 kilo. 23 kilo 1,5 bulan. Oh, dia kaget kan, saya lebih kaget lagi. Iya juga. Kok bisa? Kok bisa gitu ya. Ya saya kaget-kaget juga gitu ya. Ada juga ya Mirwan gitu ya. 25 hari turun 14 kilo 25 hari. 25 hari turun 14 kilo. Siapa yang mau cetak rekor? 1 hari turun 10 kilo. Wes, itu mah saya itu. Serem ya dok ya? Serem banget, serem itu. Ekstrim sekali itu. Serem itu. Jangan itulah, jangan. Pecah rekor itu nanti dok. Ini aja dikira ekstrim nih. Iya, kayaknya kalau kita lihat angkanya tuh dok, angka dengan harinya tuh kayak, kok bisa gitu loh. Beliau berapa hari? Saya 70 hari ya? 70 hari. Turun 8 kilo. 8 kilo. 70 hari. 70 hari turun 8 kilo. Mas Mirwan 25 hari 14 kilo. 14 kilo. Saya langsung dibully sama teman-teman dokter. Ini sakit ini kamu ngajarin apa gitu kan. Saya bilang tunggu dulu, sabar. Coba dicek dulu makanannya. Dia masih makan nasi, dia masih makan daging, dagingnya banyak. Iya. Dia masih makan sayur, gitu kan, masih minum air. Pokoknya nggak ada yang dilarang gitu kan. Terus yang kedua, istrinya dokter. Jadi ketika ada cara saya yang melanggar standar gizi, dia istrinya duluan yang protes gitu. Karena dikira ekstrim tadi. Dikira Dok. ekstrim gitu ya. Ya saya juga nggak tahu namanya hasilnya Allah mau ngasih segitu kan. Benar. Kan gitu. Bahkan dari kalangan dokter aja kaget kok bisa. Kok bisa gitu ya? Bahkan sampai profesor gitu. Profesor gizi. Nah, ini Bu Hadiana turun 19 kilo 1 bulan. Nah, Masya Allah. ada yang itu kan masih muda-muda dok. Nah, siapa di sini yang mungkin orang tuanya, ya ibunya atau mungkin tantenya semuanya udah 60 tahun itu usia yang orang, aduh sudah nggak mungkin turun lah. Udah pasrah, metabolisme, bahasa semuanya kan udah adalah pasrah lah gitu. Nah, ikut kelas saya gitu kan. Ikut kelas saya, tak saranin kan, Bu makannya ini, caranya begini, yang begini-begini lah gitu kan. Itu tadi lah 5 ayat itu kan, ayo kita praktek bareng. Alhamdulillah berkabar dok, alhamdulillah turun 18 kilo 3 bulan. 13 kilo 4 bulan. 35 kilo. Wow. Kalau mau nomor HP-nya, oh nanti ini dok hoax gitu. Dia tak kasih nomor HP-nya, telepon sendiri. Pak Hendra benar nggak turun 35 kilo? Bahkan mungkin sekarang udah lebih mungkin. Kan ini nanti coba ya langsung di WA spill tipsnya dong kak gitu. yes. Tapi gini ya, ini kan sesuai kebutuhan ya. Artinya kalau kita cuma butuh turun 5 kilo ya cuma 5 kilo aja turunnya. Setelah itu stabil. Nah ini yang kurus pun juga bisa naik. Tadi Mas Indra tadi yang di depan itu. Nah ini dulu dia nih gini. Mana Mas Indra? Masih ada nggak? Wah itu. Masih dok. Nih, jadi kalau mau lihat Mas Indra waktu kurus-kurusnya itu. Yang tadi ya. Nah sekarang udah ganteng. Yang sehat alhamdulillah banyak ya. Dok saya itu orang susah turun berat badan. Udah diet sampai kelaparan. Olahraga jungkir balik. Nah, sama kayak beliau nih. Dietnya sampai lumayan lah. Beliau cerita tadi, aduh duduk gitu. Sampai olahraganya luar biasa gitu ya. Kata beliau saya tetap susah turun berat badan. Tetapi dengan pola ini masih makan enak, makan banyak, makan kenyang, ya. Alhamdulillah
ya bisa turun berat badan, sembuh dari kolesterol, asam urat, tensinya jadi normal, ya gulanya normal, migrain sudah nggak pernah kambuh lagi. Bahkan penyakit-penyakit yang biasanya muncul tuh hilang juga, ikut hilang. Alhamdulillah. Ya karena ini ya dok ya, karena udah rasanya pola hidup sehatnya udah mulai terbentuk. Iya, juga, keberkahan sih ya. Jadi ketika kita mengunyah, menghadirkan rasa syukur kan terkoneksi terus kita dengan Allah tuh. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah ya. Nah selanjutnya yang gula darah, yang GERD. Nah siapa nih yang GERD, insomnia, susah tidur. Ini yang sering GERD ini, anak muda sekarang tuh dikit-dikit GERD dok. Ya gimana? Enggak lah. Cara makannya kayak gitu, Cara yang dimakan juga kayak gitu, yang dipikir juga nggak tahu. Gitu. Ya benar. Nah itu ya. Nah ini juga yang menarik ya. Dia itu dulu, ya, Bu Yuli ini autoimun. Tiba-tiba badannya bengkak, tiba-tiba aja bengkak badannya, sesak nafas, harus masuk UGD. Tiap bulan masuk UGD. Tiap bulan masuk UGD, ya setahun gitu. Selama setahun tiap bulan masuk UGD. Alhamdulillah pas ikut kelas saya, alhamdulillah nggak pernah masuk UGD lagi, nggak pernah minum obat lagi. Ya macam-macam ya. Nah ini yang kaget bukan cuma saya. Yang kaget profesor-profesor ahli gizi ini lulusan Amerika, guru saya Prof. Eni Haju, dia lulusan Amerika, dia bilang kayak gini, dok, semenjak saya menjadi ahli gizi, selama saya jadi dokter, bahkan jadi profesor di bidang gizi, saya belum pernah menemukan yang kayak gini, gitu ya. Ini dari mana dapatnya? Saya bilang dari Quran, gitu. Nah, beliau doakan mudah-mudahan suatu saat jadi dapat Nobel. Amin. Nah, ini yang Dokter Indra ya, jadi dokter penyakit dalam beliau ya. Nah, beliau yang tes darah saya yang kaget. Saya juga kaget gitu. Adu cek darah tuh. Adu cek darah gitu. Kok darahnya dokter Sapat lebih bagus dari darah saya gitu. Padahal yang saya makan masih makan warteg, masih makan di rumah makan Padang gitu ya. Masih makan biasa lah gitu. Tapi kan saya bilang ya cara makan saya beda dok, kunyahnya lebih lama gitu. Dan lainnya gitu ya. Nah, ini ya. Terapi surab, cara mengunyah tadi kita udah jelaskan. Nah terus berapa lama kita mengunyahnya, berapa lama menghadirkan rasa syukurnya, sampai berapa lama. Nah ada pepatah yang mengatakan bahwa minumlah makanan Anda dan kunyahlah minuman Anda. Gimana dok, bisa diulang? Saya ulang ya, kalau makan ya minumlah makanan Anda, dan kalau minum kunyahlah minuman Anda. Nah pusing kan? Saya juga pusing dulu gitu bacanya itu. Tapi di bawahnya itu ada penjelasannya bahwa kunyah sampai halus, sangat halus sehingga air liur banyak keluar, airnya sangat-sangat lembut sampai kayak bubur, kayak cairan. Baru ditelan, diminum maksudnya. Iya. Jadi minumlah makanan Anda. Oh itu. Terus kunyahlah minuman Anda. Artinya ketika minum jangan diguyur, juk gitu ya. Tapi masukkan dulu di mulut. Kanan kiri dulu pelan-pelan, baru turun tek gitu. Kanan kiri aja, nggak usah kumur-kumur. Nggak usah kumur-kumur gitu ya. Dikunyah itu kan. Langsung dikunyah, dipindahkan. pindah kanan kiri kanan kiri. Saya biasanya masuk dulu, masuk pup di mulut lama gitu kan banyak, baru telannya sedikit-sedikit tek. Itu enak banget. Mau dicoba silakan yang ada. Tuh, air minumnya gini. Ayo minumnya. Ada air putih nggak sini biar diuji coba. Coba. Ini modus kalau pas pembicaranya lagi haus nggak disiapin. Oh iya benar juga ini. Baru sadar saya dok. Saking ini ya, saking penasaran dengan gimana sih makan enak itu yang langsung disuruh praktek nih dok. Langsung praktek ya. Ini prakteknya gini ya, Bismillah. Oke. Saya kasih backsound. Pluk. Pluk. Terlambat itu. Pluk-pluknya terlambat. Jadi pluk. Itu enak tuh turun, enak. Masya Allah ya. Luar biasa. Padahal ini masih air sampel ya. Tadi kita coba bicara ini cuma sampel ya. Gimana kalau nanti teman-teman disuguhi air dari Telaga Kausar dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, nikmat ya. Paling masih sampel nih. Masya Allah. Nah itu ya kunyahlah minuman Anda. Nah ini tadi kita udah bahas satu persatu halal thayyib. Oke, 2 menit lagi. Nah, jadi itu ya prinsipnya itu teman-teman ini udah selesai juga sih. Ya, jadi prinsipnya adalah
makanlah makanan yang enak. Yang enaknya itu bukan hanya di leher, tetapi nanti enaknya terus sampai ke lambung, mudah dicerna, menjadi energi untuk amal soleh dan mengantar kita untuk menikmati, merasakan nikmatnya di surga, makan bareng gitu ya, bersama keluarga tercinta, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa melihat Allah. Makanlah makan yang banyak gizinya, nutrisinya, energinya gitu ya, supaya bisa mensupport kita punya energi untuk beramal soleh. Makanlah sampai kenyang, selnya yang kenyang gitu ya, karena nutrisinya sudah terpenuhi gitu. Sehingga ketika nutrisinya sudah terpenuhi, maka tubuh yang akan memberikan sinyal, oke, udah kenyang gitu ya. Nah, kalau saya ditanya teman-teman, Dokter Syafaat dibatasi nggak makanannya? Saya biasa bilang, enggak, kita nggak batasi makanan. Bahkan untuk awal-awal, saran saya kalau makan ambil 2 piring, 3 piring. Ambil makanan nasi 2 piring sampai 3 piring. Tapi kunyahnya seperti ini. Nah, kalau kunyahnya seperti ini baru 1/4, udah angkat tangan, aduh, udah kenyang banget. Udah kenyang itu, Dok. Iya, tapi tubuh yang memutuskan bahwa saya sudah kenyang. Berbeda ketika kita yang menjatah makanan. Kamu kan lagi diet, makanya dikit aja. Maka tubuh akan merasa sebagai tawanan. Nah, kalau di kita, tubuh itu jadikan sebagai sahabat. Silakan makan sebanyak yang kamu mau, asalkan caranya begini, insya Allah tubuh, ya. Ini kedengaran tadi sampai ke dalam ya? Kodenya ternyata sampai, Dok. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Padahal cuma bercanda, tapi alhamdulillah. Tapi beneran bercandanya kan, Dok? Iya beneran. Itu ya. Jadi jadikan tubuh kita itu sebagai sahabat, gunakan petunjuk Allah sebagai panduan, ya. Maka insya Allah kita bisa makan enak, makan banyak, makan kenyang, tubuh sehat, badan langsing, dan kuat beribadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman semua, menarik banget pembahasan kita pada malam hari ini. Tadi dari Masya Allah, dari mulai bahas yang paling sederhana ya tentang makanan, kemudian juga adab-adab makan dan tidak mengikuti langkah-langkah setan itu. Yang mana kita sekarang kan kita ketahui ya, kita kalau makan tuh kurang santai, kalau jarang memperhatikan makanan kita, dan Dokter Syafaat tadi sudah nyampaikan banyak materi. Kita lanjut ke sesi tanya jawab selama 10 menit teman-teman semua. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Atau mungkin cerita, waduh Dok, saya ini makannya itu nggak bisa dikontrol ya Dok, segala macam. Mungkin ada dari mas-mas? Ada? Oke, ada? Yuk, coba. Ada tidak? Oh ada, oke. Cek, 1, cek. Mumpung bertanya ya, silakan ya. Biasanya saya kalau orang bertanya ke saya itu bayar. Ini konsultasi gratis teman-teman. Ini konsultasi semua, ya. gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tuh? Mana nih yang tanya? Oh, yang mbak depan atau yang belakang? Oh ada 2. Mbaknya dulu atau yang mana dulu? Oh iya silakan. Manggilnya dokter ya, Ustadz dokter. Jadi sebelumnya ini tentang saya yang ada sakit, tapi ya ada wasir gitu, udah masuk ke stadium 3 gitu. Itu kan rasanya sangat menyakitkan banget. Bahkan saat dari sebelum sampai itu setelah buang air tuh sakitnya bisa seharian gitu. Tapi kalau bertanya juga, kalau misalnya dioperasi juga katanya sakitnya itu bisa sampai berbulan-bulan dan gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kira-kira dari proses yang seperti itu atau bisakah ikut membantu proses penyembuhan juga atau bagaimana? Terima kasih. Ya, pada prinsipnya Al-Quran itu sudah sempurna. Al-Quran itu sudah menjadi solusi bagi semua masalah kita. Dan di dalam Al-Quran Allah bilang, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Allah asyafi, Allah yang maha menyembuhkan.
menyembuhkan dengan sebab atau bahkan tanpa sebab, terserah Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Tugas kita cuma ikhtiar. Ikhtiar kita yang paling pertama yang memasukkan makanan yang halal thayyib. Kemudian kita kunyah makanan halal thayyib ini dengan petunjuk Allah, dengan menghadirkan rasa syukur. Makanan itu adalah ciptaan Allah kan ya. Sel tubuh kita juga ciptaan Allah kan ya. Maka kita harus menghubungkan antara ciptaan Allah dari luar yang berupa makanan dengan ciptaan Allah di tubuh kita. Ya, sel tubuh kita harus ada jembatannya, harus ada connectingnya, dan connectingnya itu adalah rasa syukur. Ketika kita menghadirkan rasa syukur, yang ada adalah keberkahan. Dan ketika keberkahan itu hadir, maka sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan penyakit-penyakit. Ibaratnya kayak gini. Laptop saya mereknya HP, HP, ya. Ketika dia rusak, maka servisnya ke servis apa? Ya, HP. Kenapa? Karena dia yang bikin. Ya. Tahu nggak onderdil-onderdilnya? HP itu. Ya tahu lah kalau ada yang bermasalah gitu ya. Diperbaiki. Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah. Mudah nggak Allah memperbaiki ketika ada selnya yang bermasalah dalam tubuh kita? Mudah banget. Ya. Banyak nggak buktinya di luaran sana? Banyak banget. Saya pernah satu ketika ya, anak saya sakit dan lumayan agak parah. Waktu itu saya itikaf di UII, gitu ya. Nggak bisa makan, pokoknya lemas, turun badannya. Ya. Lalu kemudian istri memberikan isyarat, ya bawa ke rumah sakit. Nggak ngomong sih, tapi kan namanya suami istri kan paham lah ya. Kemudian saya kasih tahu, Bun, kalau kita bawa anak kita ke rumah sakit, pertanyaannya yang sembuhkan di sana siapa? Di rumah sakit. Siapa yang sembuhkan di rumah sakit? Kan Allah. Dan sekarang, Bun, kita itu ada di rumahnya. Kita sedang beribadah 10 hari terakhir. Kita sujud dengan menangis meminta kesembuhan kepadanya. Di luaran sana, banyak orang yang tidak sholat, tidak puasa, bahkan tidak beriman kepada Allah, bahkan banyak dosanya, tetap Allah berikan kesembuhan. Maka mustahil bagi Allah sebagai Sang Maha Penyembuh yang orang kafir, non-muslim, yang kemudian berdosa, bermaksiat tetap disembuhkan, lalu tidak menyembuhkan hambanya yang meminta kepadanya, mengikuti petunjuknya, ya nggak mungkin nggak dikasih sembuh. Insya Allah itu dulu tuh, yakin dulu tuh. Cuma kan kita ketika divonis terus, saya pernah merasakan itu, Mbak. Saya pernah merasakan dokter itu pakai stetoskop, kemudian periksa jantung saya, terus mimiknya begini. Kira-kira kita yang diperiksa kaget nggak? Ayam. Lebih kaget lagi. Terus dipanggil temannya dokter yang lain, ada 6 orang dokter. Kamu sini, kamu sini, kamu sini. Semuanya gantian. Begitu semua. Gitu kan? Terus Dokternya kayak gitu semua. Bareng-bareng. Iya kan gitu kan. Wah, saya itu kenapa gitu. Dedek tunggu ya, nanti ada dokter spesialis datang. Dokter spesialis datang kaget juga. Saya kenapa gitu kan. Sama juga dokter. Gitu juga ya, Dok. Gitu semuanya, gitu semua. Ya Itu kan? waktu masih muda itu, Dok. Ya umur 17 tahun. Oh, yang sakit jantung. Iya, jadi saya pernah merasakanlah kegelapan, rasa sakit saya pernah rasakan, bahkan yang sampai mau meninggal rasanya itu memang, rasa mau meninggal itu kayak gini rasanya gitu kan, sakit banget gitu. Iya. Misalnya kita teriris gitu kan, ini teririsnya di dalam gitu, hati gitu. Terluka hatinya, bukan itu. Beda dong, Itu beda. Sakit hati. Itu ya nggak usah diceritakan, itu sakit banget. Itu yang pertama itu ya. Yang selanjutnya adalah saya pernah ada seorang ulama yang mengatakan gini. Nanti saya kasih, kalau nanti minta PDF-nya, saya kasih, ada namanya buku itu Terapi Maknawi dengan Resep Qur'ani. Itu ada 25 pemaknaan. Salah satunya dia bilang kayak gini. 1 detik kita bersabar dalam ujian sakit. Kan sakit tuh pada saat haid. Sakit. Itu sama dengan berjam-jam ibadah. Gitu. Bahkan kita menjadi golongan orang-orang ya kafilahnya Nabi Ayub. Bahkan saya pernah baca ya, ada pahala yang Allah berikan yang itu
tidak bisa didapatkan dengan ibadah, tapi dia bisa didapatkan dengan bersabar dalam ujian. Nah itu. Nah tinggal nanti ikhtiarnya apa nih. Nah insya Allah ya banyak yang alhamdulillah, dok saya dulu kista, alhamdulillah sembuh, dok dulu ada mio, alhamdulillah sembuh gitu ya. Ya saya nggak tahu juga kok bisa sembuh gitu ya. Ya. Yang gagal ginjal sembuh, yang jantung hipertensi normal dia, saya nggak tahu juga, sebenarnya nggak tahu secara ilmiah bagaimana mekanisme, kan harus diperiksa semuanya, harus diteliti riset. Makanya Profesor Feni Hajo, dok lanjut sekolahnya biar ada jurnalnya dan lain sebagainya, jadi karya ilmiah gitu. Tapi yang saya percaya adalah ketika kita menyadari bahwa ada pola yang salah dari hidup kita, dari yang Allah suruh kita makan seperti itu, ternyata kita nggak makan seperti itu gitu ya. Allah perintahkan kita begini, kita jadi begitu gitu. Jadi itu yang kemudian ketika kita itu harusnya hadir di muka bumi untuk ibadah dan untuk menjalankan peran, lalu kemudian kita tidak menjalankan petunjuk itu, ya kita semakin lama semakin bergeser, semakin seolah-olah hidup di dunia terus, maka Allah kirimkan petugasnya yang bernama penyakit. Petugas itu cuma ngingetin, hei, kamu itu nggak di dunia selamanya, pasti akan kembali. Itu yang saya rasakan, anugerah yang luar biasa ketika saya ditimpa, orang bilang ujian sakit. Sekarang saya bilang berkah sakit. Kenapa? Karena saya jauh lebih mengingat akhirat dibanding orang yang sehat. Benar nggak? Benar. Saya jauh lebih takut bikin dosa dibandingkan orang yang sehat. Udah nggak berani saya, gitu ya. Padahal fasilitas ada, ya. Sedangkan, ya, orang yang sehat itu malah bermudah-mudah dalam berdosa dan bermaksiat. Yang menjadi pertanyaan, yang mana sih yang sehat dan yang sakit? Karena sehat dan sakit itu sebenarnya, sakit sebenarnya itu ketika orang dilempar ke neraka, benar nggak? Karena itu sakitnya abadi. Kalau kita sakitnya di dunia ini kan cuma sementara aja. Ketika udah selesai. Tetapi kalau ketika dilempar ke akhirat, dilempar ke neraka, sakitnya selamanya. Dan sehat yang sejati adalah orang yang melakukan ketaatan dan masuk ke dalam surga. Itu. Jadi kalau ketika ada orang yang sedang sakit, lalu kemudian dia jauh lebih mengingat akhirat, jauh lebih banyak istighfarnya, jauh lebih banyak berdoanya sama Allah, ya, dengan orang yang secara fisiknya itu, saya nggak balik ke sini ya, nanti gimana ya, sebelah sini aja ya, nggak ada. Ada orang yang dia sehat secara fisik, ya, tetapi karena sehat fisiknya dia lupa kepada Allah. Kemudian bermudah-mudah dalam bermaksiat dan berdosa, yang menjadi pertanyaan, yang sakit dan sehat itu yang mana sih? Nah, udah mulai kebalik-kebalik nih otaknya. Itu ya. Dan ketika kita sudah benar-benar sadar nih, oh ya, yang saya lupa itu ini, kita kembali, maka petugas itu, si rasa sakit penyakit itu, yang merupakan petugas, oh, tugas saya sudah selesai, dia sudah sadar, dia sudah ingat tugasnya, udah. Maka dia akan kembali, ya, ke tempatnya gitu. Tidak ada sakit yang kekal. Semua sakit itu pasti akan hilang. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan semuanya kepada Allah yang Maha Penyembuh. Pola makan kita perbaiki, pola tidur kita perbaiki, aktivitas gerak kita perbaiki, pola pikir kita perbaiki. 4 hal itu yang kita perbaiki. Ya, itu yang saya sama klien saya yang saya dampingin, 4 hal itu. Alhamdulillah, insya Allah pasti sembuh, Pak. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Ya karena memang Allah bilang pasti gitu ya. Ketika kita kembali kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Itu. Ya, janji Allah itu ya. Itu janji Allah. Itu. Barang siapa yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa ya bersungguh-sungguh jahadu, bersungguh-sungguh mencari kesembuhan dengan cara yang Allah ridho, mengembalikan pola makannya, pola tidurnya, pola ininya, kalau memang perlu herbal dan sebagainya. Pokoknya kita ikhtiar, bersabar, pokoknya ngikutin petunjuk, bagaimana petunjuk orang yang sakit gitu ya.
bersungguh-sungguh tuh. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum. Maka pasti aku akan berikan petunjuk. Lanahdiyannahum subulana. Subulana itu jalan yang sangat banyak. Nanti coba ini, ini disembuh. Salah ya Mbak ya? Oke. Salah. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Mbak. Baik, ya izin bertanya dok, terkait untuk mengunyah yang benar kan dibutuhkan gigi yang sempurna. Bagaimana kalau ada orang atau mungkin juga yang udah berusia lanjut gitu, gigi gerahamnya terutama itu udah nggak utuh. Nah itu gimana untuk mengunyah dengan sempurna? Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu kalau tadi dijelaskan tentang tanda-tanda kenyang kayak gitu tadi kayak pencernaan kita ngirim sinyal kenyang. Nah kalau tanda-tanda lapar itu gimana? Karena kayak kadang temen atau ya saya sendiri juga kadang-kadang kayak habis makan tapi kok kayak belum jamnya makan kok udah kayak lapar harusnya. Kayak cuma apa sih kalau pernah baca tuh kayak itu cuma kayak distraction doang kayak gitu. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama tadi, ya disitulah ada dokter gigi, kan bisa bikin gigi tiruan, gigi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi dok ini dok, gitu-gitu ya, misalnya karena biaya lah dan sebagainya, ya sudah, artinya makanannya jangan sampai bubur ya, makannya lembek aja, nasi lembek. Dagingnya mungkin bisa di presto, jadi biar nggak terlalu, kunyahnya nggak terlalu susah gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, ya kan kemarin kan belum praktek cara mengunyah yang benar, makanya selnya belum kenyang. Makanya habis makan, tapi kok masih lapar lagi? Ya selnya memang belum dapat nutrisinya. Yang dimakan itu belum, apakah bernutrisi, nggak bernutrisi, apakah dikunyah sempurna, apakah cuma tertimbun di perut gitu kan. Nah jadi nanti dicobain deh, kan sekarang belum ditahu kan jawabannya. Setelah ini mau coba besok ya, kemudian setelahnya gitu ya. Gitu. Sinyal lapar. Sinyal lapar, ya sinyal lapar perlu dijelaskan itu kan rasa ya. Ya lapar kan gimana rasa lapar ya pengen makan lah gitu ya. Kalau misalnya tuh dok sudah habis makan sinyal laparnya tuh nggak hilang-hilang tuh dok. Ya karena itu tadi yang saya bilang kunyahnya kurang lama. Yang dimakan kan saya nggak tahu yang dimakan apa. Tapi gini teman-teman, yang bikin kita kenyang itu nasi atau daging? Daging. Nah protein. Pertanyaannya yang dimakan itu lebih banyak nasinya atau proteinnya? Nah itu dia makanya susah kenyang gitu. Nasinya segini, proteinnya segini nih dok. Iya gitu. Oke. Ya butuh protein. Oke. Indonesia itu ya mohon maaf ya saya juga sangat miris dengan surveinya gitu. Cuman ya itu survei sih ya bahwa IQ terendah itu terbanyak itu di Indonesia urutan se-ASEAN dari 11 se-ASEAN ya. Se-ASEAN aja kita nomor 2 terendah. Ya 2 terendah kan. Nomor 10 dari 11 gitu katanya. Ya karena kita itu ya ditakut-takutkan makan protein, nanti kolesterol, nanti asam urat, nanti ini itu gitu kan. Ya gitulah. Oke, siap. Jadi kalau memang mau kenyang, makanya proteinnya lebih banyak. Oke, baik. Kita satu penanya lagi, terakhir 3 menit. Oke, dari yang Ikhwan mungkin mikrofonnya boleh saya pinjam dulu. Terima kasih. Kita punya sisa waktu 3 menit aja nih dok. 3 sampai 5 menit. Silakan mas. Tadi pas dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dari penjelasannya jenengan tadi, kan dari testimoninya kebanyakan orang yang gemuk terus turun berat badannya turun bisa cepat seperti itu. Kalau untuk kebetulan kan ibu saya kurus. Makan gimana ya? Apakah cara yang di prosesnya itu sama kayak yang gemuk untuk turun tadi atau ada maksudnya ada penerapannya yang berbeda untuk naik berat badannya itu tadi? Karena kok kebanyakan dari testimoninya yang turun berat saja, yang naik kan cuma 1 itu tadi.
Ya, Sekian. bisa minta tolong dikasih mic-nya ke Mas Indra sebagai pelaku yang kurus. Pertanyaannya beda nggak atau sama, Mas Indra? Untuk prosesnya sih sama ya Mas ya. Jadi kalau mengunyah ini tinggal itu apa ya, ini sih makanannya dirubah sih, kayak misalnya kayak awalnya kita makan terlalu banyak, jadi kan digantikan ritmenya aja gitu. Kayak saya misalkan dari awal saya 48 kilo, terus saya naik itu kan cuma sekitar 1 bulan Dok ya. 1 bulan atau 2 bulanan lah kita saya naik sampai hampir 60 lah, malah sempat 69 karena udah kebanyakan prosesnya gitu. Nanti ada kayak kepala geraknya tuh yang bikin jadi bagus itunya. Mungkin ntar dikasih tahu sama dokter langsung. Ya, jadi pada prinsipnya semuanya sama persis, sama nggak ada bedanya. Tapi nanti orang yang gemuk karena banyak cadangan lemak atau makanan di dalam tubuhnya, dia akan merasa cepat kenyang, ya, dan makannya itu kayak apa ya? Kenyangnya lama gitu, nggak pengen makan gitu ya. Maksudnya udah mesti kenyang lah gitu. Nah itu yang gemuk yang mau turun tuh. Tapi yang kurus gitu ya, ketika dia kunyah yang lama pengen makan. Bener nggak Mas Indra? Makan kemarin berapa kali waktu awal-awal tuh? Sampai berapa kali? Sehari? 8 kali sehari. Jadi orang yang kurus sama polanya, tapi dia jadi pengen makan terus gitu. Tapi ketika udah sampai di titik ideal, dia udah biasa. Sekarang udah berapa kali makannya sehari? 3 kali 4 kali. Ini tuh sama persis gitu ya, sama persis. Gini teman-teman, kalau memang teman-teman tertarik, saya ada program khusus lah ya. Sebenarnya kalau di kelas umum ya, yang ikut kelas saya pendampingan saya itu, karena kan kita nggak pakai suplemen ya, betul-betul melatih kita itu bisa mengenali makanan dan sebagainya. Itu untuk privat kelas saya itu 1,9 juta sebulan gitu. Tapi khusus buat teman-teman itu kita kasih diskon lah, potongan. Kalau memang ada yang tertarik, ya, kalau ada yang tertarik atau ada keluarga yang tertarik, ya, nanti teman-teman itu ya, bisa ini ya, ini bisa keputar nggak ya? Nggak bisa. Nanti ada videonya, saya sudah bikinkan videonya, ada tools panduannya. Nah ini yang turun 32 kilo waktu itu. Nah ini 1,5 juta, ya. Nah tapi khusus buat teman-teman itu kita kasih 397.500 sampai langsing, ya. Atau sampai naik berat badannya. Setahun lah ya, paling lama setahun lah. Wow, ini diskonnya banyak nih Dok. Iya dari 1,5 kan? Dari 1,5 jadi 397.500. Kalau ada yang tertarik, dan insya Allah ya teman-teman, ketika teman-teman ikut programnya itu insya Allah menjadi ya teman-teman berkontribusi dalam ya amal sosial yang dilakukan oleh Teras Dakwah. Gitu. Jadi sekaligus kita menarik. Ya membantu program di Teras Dakwah. Luar Ya. biasa. Ini keren nih. Kita dapat potongan luar biasa nih teman-teman semua. Kita ikut kelasnya sambil berdonasi. Wah. Yes. Pokoknya nanti insya Allah kita dampingin sampai benar-benar berhasil. Kalau belum berhasil nanti kita cari caranya. Jadi gitu. Nanti karena tadi itu ilmunya sebenarnya sudah saya kasih tahu semuanya. Dan itu yang saya praktekkan sama teman-teman. Tapi yang namanya setan kan gitu. Ya. Setelah pulang apa yang dia omongin apa ya kemarin, lupa gitu kan. Udah praktek. Aduh gitu kan, ada yang goda gitu kan. Nah, kalau di kita kan didampingin. Nanti ketika stuck gitu kan, karena kan pasti ada prosesnya, kita berhenti tuh, stuck, nggak turun-turun tuh misalnya. Nah, di situ tuh setan, udahlah, stop lah, ngapain itu. Tapi kalau kita stuck, kita kan ada feedback, ada Zoom setiap pekan, ada kita isi jurnal, setor jurnalnya, terus apa perubahan yang dirasakan gitu kan. Nah, itu yang kita kasih feedback. Oke, kalau gitu tantangannya ini lagi. Misalnya nanti ibu gitu ya. Saya harus lihat apa yang dimakan pagi, apa yang dimakan siang, apa yang dimakan malam. Ada laporannya, saya bisa ngasih tahu, Bu, bisa nggak nambah ini Bu? Gitu. Bisa nggak lakukan ini Bu? Bisa nggak tambah ini Bu? Gitu ya. Nah itu nanti, jadi ketahuan tuh progresnya bagaimana. Kalau kata Mas Indra tadi ada aktivitas gerak, ya paling cuma saya suruh berdiri. Tapi cara berdirinya saya ajar. Cara berdiri salat tahajud, berdirinya begini. Lututnya rileks aja. Ketika lutut rileks,
maka insya Allah bisa lama berdirinya. Ketika berdirinya lama, ginjalnya kuat, pencernaannya kuat, pencernaannya dihangat, ya Mas Indra bisa berdiri 3 jam. Makanya lapar terus. Jadi sampai sehari 8 kali makan, ya itu. Nah orang yang kurus biasanya malas makan, bener nggak? Karena pencernaannya lemah. Nah PR-nya itu kita kuatkan pencernaan dulu, kan gitu. Cuma nggak sempat karena waktu kita dibatasi waktu ya. Saran saya nanti kalau ada yang tertarik nanti silakan hubungi Teras Dakwah ya. Sekaligus teman-teman kita akan dampingi perjalanan ya. Kalau mungkin kita tahun baru nanti ya, nanti berat badannya baru. Nanti kesehatannya baru. Tahun baru, berat badan baru, kesehatan baru. Yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Dapat jodoh, luar biasa. Dapat pasangan baru. Tapi khusus yang belum. Jangan yang sudah cari-cari kalian ya. Oke, ini juga mau kasih info teman-teman semua. Bisa follow Instagram di Diet Lewat Mengunyah ya Pak Dok ya. Ini dari Dokter Syafaat sendiri ya nih Dok ya. Karena sudah ada 2.000 orang lebih klien online. Dan ini kita bisa lihat testimoninya juga. Plus kita bisa lihat dokter Syafaat waktu masih agak gemuk. Ada juga tuh di situ. Luar biasa. Nah teman-teman langsung bisa follow Instagramnya ya. Terus juga cari-cari info lebih lanjut lagi. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Itu kayaknya mau diet juga tuh kucingnya tuh Dok. Okay. Ini mungkin sebagai penutup ya. Saya mau cerita satu kisah teman-teman ya. Silakan. Di Turki, nanti silakan teman-teman cari ya. Ketik aja di Google, ketik Sanki Yedim gitu ya. Masjid Sanki Yedim. Kalau bahasa Turki itu artinya anggap saja saya sudah makan. Jadi masjid anggap saja saya sudah makan. Nah itu nama masjidnya. Nama masjidnya unik sekali Dok. Ya, anggap saja saya sudah makan. Tapi kalau dalam bahasa Turkinya Sanki Yedim. Nah kisahnya itu adalah ada orang ya, dia itu ketika misalnya mau makan apa gitu ya, dia akan bilang anggap saja saya sudah makan. Nah uang untuk beli makanan itu ditabung. Besoknya lagi gitu ya. Wah pengen makan itu, anggap saja saya sudah makan itu, uangnya ditabung lagi, gitu terus uangnya terkumpul, cukup untuk bangun masjid. Nah jadi kalau teman-teman misalnya, waduh pengen banget makan itu, tapi aku tahu itu kan makannya nggak tahu gitu kan, tapi pengen banget, nah langsung aja transfer ke rekening Teras Dakwah gitu ya, set gitu ya. Teras Dakwah, Teras Masjid nih. Ada Masjid Teras Dakwah, ada Teras Dakwahnya. Ya, Teras Dakwah set gitu. Itu nanti rasa pengen itu langsung hilang gitu. Nah, gitu ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman mau datang pada malam hari ini ya. Tentunya kita hadir bertemu di sini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah caranya Allah untuk kita kembali bareng-bareng belajar bagaimana mengembalikan pola makan kita ke pola makan yang ada di dalam Al-Quran. Itu masih sangat luas, yang kita bahas ini masih ya sekeping lah dari apa yang saya dapatkan. Masih permukaannya ya? Masih permukaan, nanti teman-teman bisa tanyakan ke Ustadz dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehadiran kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf juga ketika saya ada salah kata. Semua yang benar hanya dari Allah dan yang salah dari saya. Terima kasih. Baik, mari teman-teman semua kita tutup dengan doa Kafatul Majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian kajian kita pada Rabu ngaji asik kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segenap kebahagiaannya kepada kita semua. Oke, demikian teman-teman semua, saya Bang Dalil selaku moderator dan host pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi ya. Bukan cuma di sini tapi di surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.